Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Ini minggu yang pertama di tahun 2021 ini. Mari kita akan sama-sama untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Adapun segala pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus, sementara kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Siap untuk memuji memuliakan Allah. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat setiap kita. Selamat pagi juga jemaat yang ada di rumah. Bagaimana untuk hari ini? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan setiap iman kita untuk percaya kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan saya, kita akan memulai ibadah yang pertama di tahun yang baru. Kita yakin dan percaya ke depannya ada banyak keajaiban untuk kita. Amin. Oh
hari ini, untuk melanjutkan hidup kami, untuk melanjutkan masa depan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di setiap hidup kami untuk melanjutkan segala keperluan kami Tuhan, segala masa depan kami Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Setiap saudara yang hadir di tempat ini dan yang ada di rumah, kalau iman percaya pada pagi hari ini, Tuhan adalah segalanya dalam hidupmu. Katakan bersama-sama dengan saya, haleluya, amin. Shalom. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk bersuka cita? Percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang berkemenangan untuk setiap kita. Amin. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Yes. Raja Maha Besar. Yes. Akan menyembah Raja Maha Besar. Akan menyembah Raja Maha Besar. Akan menyembah Raja Maha Besar. Akan menyembah Mari saudara, kita mau persiapkan hati dan jiwa kita. Tahun yang sudah kita lewati adalah tahun yang berat. Tidak hanya untuk saya, tapi setiap kita. Ada banyak kecewa, ada banyak kehilangan, ada banyak kesukaran, banyak harapan yang tertunda. Tapi mari saudara, pada hari ini kita mau katakan dengan iman percaya bahwa Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Tuhan akan memberikan apa yang sudah tertunda menjadi kemenangan. Mari saudara, kita membawa
terima segala pujian, syukur dan sembah kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga atas kesempatan yang indah di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, dan kami boleh membangun mezbah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami saat ini siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah kepada kami semua untuk bisa menuntun kami dalam perjalanan di tahun 2021 ini Tuhan. Banyak tantangan-tantangan yang ada di depan kami, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti akan melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih, kuasai kami masing-masing dan urapi hamba-Mu, dan urapan yang sama mengurapi kami semua, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Kita sudah lama tidak ketemu ya, 1 tahun ya. Ya, saya ucapkan lebih dahulu selamat tahun baru ya. Di tahun 2021 ini biarlah kita semakin setia. Amin. Ya. Jadi kita tinggalkan kekurangan-kekurangan kita ya, yang dulunya kurang setia. Tahun 2021 tambah setia. Yang dulunya ada rajin berdoa, tahun 2021 rajin berdoa. Amin. Ya, harus ada peningkatan, progres dalam kehidupan kita, pertumbuhan. Jangan sampai menurun. Kalau tiba waktunya Tuhan datang di tahun 2021, saudara sudah siap. Amin. Ya, sebab itu kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, saya akan garis bawahi untuk kalimat yang pertama, yang awal. Janganlah takut sebab Aku menyertai engkau. Saudara perhatikan di sini konteksnya ayat ini disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Saudara perhatikan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih, Dia memilih dari segala bangsa, dan bangsa Israel itulah menjadi bangsa pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih bangsa Israel, Tuhan tidak pernah menolaknya. Saudara perhatikan dalam ayat 8 dan ayat 9. Dan saudara perhatikan di sini bahwa saudara dan saya adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Walaupun bangsa Israel pernah menolak Tuhan, tapi Tuhan izinkan bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan di Babel. Dan saya katakan sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Kalau saudara sudah dipilih Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Amin. Ya. Oleh sebab itu kita melihat bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya percaya hidup kita ini akan disertai oleh Tuhan. Amin. Hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Tema pada pagi hari ini khotbah saya yaitu jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Kalau di dalam Alkitab itu kata takut itu ada 365.
Ya, itu mewakili kehidupan manusia dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Artinya apa? Setiap hari itu ada yang namanya takut dalam kehidupan kita. Jangan kita tidak bisa memungkiri, ya, ketakutan itu. Seorang psikolog mengatakan bahwa ketakutan itu wajar. Tapi yang namanya ketakutan itu kalau dibiarkan berlarut-larut, berkepanjangan, itu akan menguasai kita sehingga apa? Sehingga sukacita dan damai sejahtera itu akan dirampas oleh ketakutan itu. Saudara bayangkan orang yang namanya takut mesti tidak ada sukacita. Dari wajahnya aja kelihatan ketakutan, ya, ketakutan. Damai sejahtera akan dirampas karena kita dikuasai oleh ketakutan. Kalau bulan kemarin, ya, di tahun yang lalu, ya, kita bersyukur kita sudah menginjak di tahun 2021 ini. Tanggal 3 kita masuk di hari yang ketiga. Ini ibadah sulung ya Pak ya, masuk ibadah sulung ya. Ya, tanggal 1 kemarin tidak ada ibadah sulung. Ya, ibadah yang pertama di tahun 2021. Banyak prediksi di tahun 2021 semuanya berat. Ya, apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini belum selesai. Vaksin sudah datang, kloter yang kedua. Tapi kita lihat di televisi itu di Inggris sudah muncul varian baru COVID-19. Apakah vaksin yang datang ke Indonesia ini bisa mengatasi varian yang baru ini? Bahkan varian yang baru ini mengancam anak-anak. Kalau kita melihat di televisi, media-media cetak ataupun media elektronik, kita mungkin diperhadapkan yang namanya ketakutan. Hidup ini tambah berat. Tahun 2021 tambah berat. Ya, banyak yang di PHK, orang mau bayar uang sekolah anak-anaknya susah, berat. Mau makan berat. Semuanya serba berat. Mau cari pekerjaan juga berat. Saya ingat tadi WA tadi mengatakan hidup ini tambah berat. Saudara perhatikan, kalau kata berat itu disisipi huruf K di tengahnya, akan dibaca apa? Berkat. Amin. Ya. Itu kita imani, kita percayai bahwa yang namanya berat itu akan menjadi berkat. Huruf K ini siapa? Kristus. Saudara harus imani bahwa Kristus itu akan selalu menyertai dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi hidup yang dikatakan berat. Saudara perhatikan, ketakutan itu adalah tanggapan emosi karena ada ancaman. Ya, ada ancaman. Ketika di PHK muncul ada ancaman-ancaman yang datang dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, ada ancaman. Lah terus piye? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, makan setiap hari, anak-anak berat. Ada ancaman-ancaman yang datang. Ya. Kalau seorang psikologi mengatakan bahwa ketakutan itu wajar, karena itu salah satu dari emosi yang ada di dalam diri kita. Ya, selain ada kemarahan, terus saudara perhatikan ada kesedihan, ada kebahagiaan, dan di situ juga ada ketakutan. Saya katakan tadi
biarkan berlarut-larut dan berkepanjangan, itu akan menguasai kita sehingga merampas yang namanya sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Camkan baik-baik bahwa firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ketika malaikat datang kepada Maria, apa yang dikatakan? Janganlah takut, kamu akan mengandung seorang anak yang engkau beri nama Yesus. Malaikat utusan Tuhan menyampaikan kepada Maria, jangan takut. Walaupun mungkin pada waktu itu notabene dikatakan bahwa Maria belum bersuami. Jangan takut, karena engkau mengandung anak dari Roh Kudus yang engkau beri nama Yesus. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan. Amin. Sebab Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam diri manusia. Termasuk saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ngapain sih engkau takut? Seharusnya engkau tidak takut. Saya belajar untuk tidak takut apapun. Amin. Saya dulu ketika harus keluar dari pekerjaan umur 39, saya diteguhkan, saya dikuatkan oleh istri saya. Ya, istri saya, wanira kowe, aku meh metu saka kerjaan, aku meh sekolah, aku pengen pelayan. Wani. Saya dikuatkan. Dan saya belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang saya baca. Jangan takut. Walaupun dikatakan hidup ini berat. Kemarin saya sama-sama ngobrol dengan teman saya, ya, seorang guru agama Islam. Dia mengatakan soal kehidupan, ya, soal kehidupan. Dan saya mengatakan tahun ini tahun yang sangat berat. Saya sisipi untuk penginjilan di situ. Ya, tahun ini tahun yang berat. Semua merasakan imbasnya, ya. Bukan saja di luar sana orang dunia, gereja pun kena imbasnya. Pandemi COVID-19 ini, kalau ibadah harus diatur sedemikian rupa. Mungkin juga soal persembahan berat. Tapi saya percaya yang namanya gereja Tuhan itu bukan milik kita masing-masing. Gereja ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Yang namanya miliknya Tuhan sudah pasti dah Tuhan akan pelihara, Tuhan akan terus menyertai. Dan saya percaya dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, saudara adalah miliknya Tuhan. Ya, saya percaya yang namanya miliknya Tuhan sudah pasti Tuhan akan memelihara dan menyertai engkau. Ya, saya kalau punya barang berharga mesti tak simpen terus, tak jaga terus, ya. Itu barang benda yang mati. Saya punya istri, punya anak-anak itu sebagai milik saya. Dalam keluarga milik yang berharga, saya akan menjaga istri saya akan menjaga anak-anak saya. Tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Ketika saya menggandeng anak saya, tidak mungkin anak saya ketika saya gandeng itu di sebelah kanan saya. Mesti saya
saya gandeng sebelah kiri saya. Saya kalau melihat orang tua di jalan di sebelah kiri, gandeng anaknya itu anaknya di sebelah kanan. Kok kebangetan? Ya toh? Harusnya orang tua itu gandeng ya di sebelah kanannya, anaknya di sebelah kiri. Artinya saya melindungi anak saya. Anak saya yang besar pun ketika menyeberang jalan masih saya gandeng, sampai bilang sama saya, "Pak, aku isi untuk gandeng, terus gede banget harus gandeng." Karena saya punya jiwa, saya punya hati, karena dia ini anak saya adalah milikku. Aku tidak mau ada apa-apa untuk anakku. Demikian juga Tuhan, bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dalam Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan tidak sekali-kali membiarkan engkau, dan Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Kalau Tuhan menyertai engkau, janganlah takut tentang masa depan. Hai engkau anak-anak muda, jangan engkau takut siapa jodohmu, siapa pasangan hidupmu. Jangan takut untuk masa depanmu. Aku, pekerjaanku seperti apa, keluargaku seperti apa. Ya, saya dulu sempat berpikir seperti itu sebelum menikah. Ya, istriku ki sopo, bojoku ki sopo. Ya toh, aku sudah proses pencarian ke sana ke sini, saya belum ketemu. Ya, belum ketemu. Ya kalau memang laki-laki itu harus cari dulu, harus agresif. Ya, agresif itu tidak salah. Perempuan juga begitu. Ya, jangan berdiam diri. Sekarang zamannya beda. Kalau zaman dulu yang nembak duluan itu laki-laki. Kalau sekarang yang nembak duluan perempuan, orang apa? Wi agresif. Sempetnya ojo agresor. Apa kuwi? Asal sor. Ya toh? Agresif boleh. Tapi ajaran agresor dikasih dulu, aku dulu. Harus kita tuh mahal. Waktu dijadikan barangmu murahan. Ya, kalau engkau wanita, engkau sudah berumur, janganlah takut tentang pasangan hidupmu. Ya, ojo dijual murah. Eman-eman Yesusmu. Ya, dijual murah. Umur 36, perempuan belum menikah, ojo wedi. Adik saya, dia menikah usia 40 berapa saya lupa. Saya ngomong, kowe ojo sampai nganti kowe terima tawaran saudara sepupu kita cuma gara-gara pasangan hidup. Kowe urip karo kuwi cuma umur sampai pirang tahun? Paling banter 30 tahun, 20 tahun. Wes kuwi game over. Ya toh? Game over. Kamu lebih mementingkan hal yang duniawi daripada hal yang bersifat kekal, eman-eman. Jangan takut. Apa yang engkau jalani tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya, karena Tuhan pasti akan menyertai engkau. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga menyertai aku sampai hari ini. Aku tidak takut sedikit pun. Ya, aku kalau berdoa saya sudah menyerahkan. Tuhan, aku serahkan istriku. Bukannya aku tanggung jawab lo ya. Tuhan tanggung jawab nih. Bukan seperti itu. Kok serahkan kabeh. Sementara serahkan wong ya. Serahkan Tuhan. Aku serahkan istriku, anak-anakku. Saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Masa depan anak-anakku, studi anak-anakku, aku serahkan dalam tangan Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kunci untuk mengatasi rasa takut adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh percaya. Kalau saudara masih takut, bimbang menghadapi hari esok, bertanyalah dalam hatimu, saudara pasti tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini jenenge percaya ki wis sak kabehane tak serahke mbek Tuhan. Bu Gusti, gimana caranya Tuhan? Yang penting aku sudah menyerahkan kepada Engkau. Aku melakukan bagianku, Tuhan Engkau melakukan bagianmu. Aku percaya Tuhan pasti menyertai dan memberkati aku. Dan kunci yang kedua, hanya dekat Allah saja engkau tenang. Amin. Seorang anak itu akan merasa ketenangan ketika dekat dengan orang tuanya. Iya. Saya dulu kalau ziarah ke kubur ya, pada waktu itu ya nggak tahu karena ibu saya konsepnya seperti yang lainnya, ini bodoh mesti ini kubur. Iya, ini kubur. Kalau ke kubur berkota itu mesti lewati kamar mayat Karyadi. Saya masih ingat itu. Lewat kamar mayat Karyadi, aku mesti gusek-gusek, ya, mesti dekat gocekan kenceng memegang ayah saya atau ibu saya. Saya merasa tenang. Saudara jangan takut, dekatlah kepada Tuhan dan engkau akan merasakan ketenangan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan. Kami tidak akan takut untuk menghadapi hari esok. Walaupun banyak prediksi ramalan tahun 2021 ini tambah berat, tapi kami percaya ada Kristus di dalam kehidupan kami yang berat. Disitulah Tuhan pasti akan mencurahkan berkat bagi kami semua. Pertolongan-Mu, tuntunanmu, bimbinganmu, bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi kami, apapun yang kami lakukan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Kami sebagai manusia, umat pilihan Tuhan, kami akan tetap berjalan di dalam firman-Mu. Kami tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tapi kami tetap berjalan di dalam firman-Mu dan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi salam. Diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin ya. Saudara, saya kasih satu tambahan sedikit. Saya dapatkan sesuatu di situ tadi. Saudara, alat musik keyboard itu bisa hidup ketika dinyalakan. Tapi kalau dinyalakan itu masih tidak hidup, berarti keyboardnya sih bermasalah. Betul ya? Keyboard itu bisa hidup itu kalau dinyalakan. Tapi kalau dinyalakan itu masih bisa, masih tetap tidak hidup, berarti keyboardnya bermasalah. Kita punya roh, bukan ketakutan. Tapi kalau hidup kita masih takut, berarti roh kita yang sedang bermasalah. Hidup kita setiap hari mungkin kalau takut terus, berarti kita yang bermasalah. Kita berdoa supaya roh yang ada dalam diri kita, yang bukan dari roh ketakutan itu, kita hidup di dalam kehidupan kita.
Jadi kita jalani hidup ini dengan keberanian, lawan ketakutan, dengan kebenaran yang sudah disampaikan oleh Pak Yu pagi hari ini. Oke, demikianlah firman Tuhan sudah disampaikan. Saya akan membacakan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu mengerti. Untuk yang pertama, kegiatan ibadah seksi sudah dimulai kembali. Jadi untuk ibadah anak-anak nanti siang, kemudian ibadah PWK hari Rabu, kemudian ibadah doa wanita hari Jumat, dan juga untuk ibadah pekerja dan majelis hari Sabtu kembali lagi kita akan laksanakan. Untuk jadwalnya nanti Bapak Ibu bisa baca di warta. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 9 Januari. Tanggal 4 hari ini tanggal 4 Januari anak Kelvin Erandu Putra Rea atau anak Kelvin. Tanggal 7 Januari Bapak Thomas Malayaki Tangkoklai hadir. Tidak hadir ya. Kemudian tanggal 8 Ibu Eva Dwi Irnawati atau Ibu Sumarsono. Jadi jam kedua ini ya. Firman Tuhan untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini adalah karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Selamat ulang tahun untuk setiap jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yohanes yang sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang pertama ini. Tim musik pujian dan seluruh petugas pelayanan yang sudah melayani di ibadah pertama ini juga mengucapkan terima kasih. Oke, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri di ibadah sesi yang pertama ini. Kita bersyukur pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih engkau Tuhan yang baik. Sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan dalam diri kami engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan atau roh yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kami akan jalani dengan kekuatan yang daripada Tuhan, bukan kekuatan kami sendiri, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan yang dilimpahkan daripada Tuhan. Karena ketika kami berseru, ketika kami menyerahkan hidup kami, bahkan ketika kami menanti-nantikan Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kami. Hari ini kami mendapatkan kekuatan baru melalui kebenaran firman Tuhan yang terus senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Kami berdoa hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Muda Yohanes, kiranya Tuhan akan berkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya, berkati juga dalam rumah tangganya, berkati juga dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Engkau juga yang akan menolong, menyertai. Jadikan hamba-Mu ini menjadi alat, menjadi kesaksian yang hidup dimanapun hamba-Mu ini berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang boleh melayani di sesi yang pertama ini. Tuhan akan memberkati dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya Tuhan Kau terus menguatkan, meneguhkan dalam iman mereka, terlebih dalam kesetiaan mereka melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa pagi hari ini untuk mendoakan untuk jemaat Tuhan yang saat ini tidak bisa hadir dalam kondisi fisik mereka yang lemah, ataupun juga mungkin karena hal-hal yang lain yang tidak memungkinkan mereka hadir di gereja bersama-sama untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Doa kami ketika mereka ibadah secara streaming, Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Tuhan yang akan mencurahkan berkat-Mu atas mereka, sehingga berkat yang sama boleh terima atas mereka ya Tuhan, bersama dengan kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa kuatkan, teguhkan iman mereka kalau saat ini mereka yang sedang berbaring sakit ya Tuhan. Kami mengingat untuk Ibu Dila, kami mengingat untuk Ibu Sukini, kami mengingat untuk Ibu Yatira Tuhan.
kiranya tutari juga Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka, kiranya Tuhan akan kuatkan, teguhkan iman mereka. Saya bersyukur Mbak Salim yang Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan, sehingga boleh kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Terus kuatkan, teguhkan dalam kehidupannya, bahkan dalam kesendiriannya sebagai anak Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati dalam keluarganya ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk setiap kami yang pagi hari ini boleh hadir bersama-sama untuk beribadah. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah melepaskan mereka. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami semua. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Dan hidup kami ada dalam jangkauan Tuhan. Sehingga kami mau percaya penuh hidup kami kepada Tuhan. Dan Tuhan mampu menolong dengan berbagai cara, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan. Tuhan akan sanggup kerjakan itu atas kehidupan kami. Sehingga kami percayakan hidup kami, roh kami, jiwa kami, tubuh kami, bahkan masa depan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Dan di antara kami, jika kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan pun juga yang akan menyertai, memberkati apa yang akan kami kerjakan hari ini. Kami berdoa dari pagi ini sampai malam nanti Tuhan akan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami sebentar juga yang akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Baik itu persepuluhan ataupun persembahan yang lain, baik persembahan syukur dan juga persembahan-persembahan khusus yang lain. Tuhan, kami pagi hari ini membawa di hadapan Tuhan. Kami ingin persembahan kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap persembahan kami ya Tuhan. Kami percaya saat kami mempersembahkan persembahan kami, hidup kami tidak akan kekurangan. Kami percaya Tuhan yang mengcover seluruh hidup kami. Yang kami butuhkan, yang kami perlukan, Tuhan yang mampu menyediakan atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan persembahan kami Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pada pagi hari ini, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, penghiburan, kekuatan yang daripada Roh Kudus, kiranya Engkau terima pagi hari ini dicurahkan atas kehidupan kita, sehingga kita diberkati dalam rumah tangga kita diberkati dalam pekerjaan kita diberkati dalam pelayanan kita, bahkan kita diberkati dalam studi kita dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom dan selamat pulang.